Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Yulianti, NIM 2019 143616, kelas 4C dari Universitas PGRI Palembang, dengan dosen pengasuh Kiki Aryaningrum, MPD, dan mata kuliah pendalaman materi PKN-SD. Baiklah, di sini kita akan membahas materi pembelajaran pendalaman materi PKN-SD dari materi 1 sampai 8, yaitu 1. Persatuan dan kesatuan bangsa, yang kedua norma hukum dan peraturan, yang ketiga kebutuhan warga negara, 4. Konstitusi dan negara, 5. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Persatuan dan kesatuan bangsa. Pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan atau kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Makna pokok persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi. 2. Menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. 3. Menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, serta saling tolong-menolong dan rasa nasionalisme. 4. Nilai persatuan dan kesatuan. 5. Musyawarah dalam diskusi. Nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI. 2. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. 4. Toleransi. 5. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 6. Menerapkan rasa kekeluargaan. 7. Musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. 8. Bersikap adil. 2. Norma hukum dan peraturan. Norma bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan suatu alasan tertentu. Norma biasanya berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis, tetapi secara sadar masyarakat mematuhinya. Ada berbagai macam norma, di antaranya norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan. 3. Kebutuhan warga negara. Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologi yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar atau alasan berusaha. Macam-macam kebutuhan warga negara. Yang pertama yaitu harga diri sebagai warga masyarakat. Yang kedua, kebebasan berorganisasi. Yang ketiga, kemerdekaan mengeluarkan pendapat. 4. Prestasi diri. Yang kelima, persamaan dan kedudukan warga negara. Yang keenam, 4. Konstitusi dan negara. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya, baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Sedangkan konstitusi adalah ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum negara. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. 5. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. A. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea, yang berarti buah pikiran, dan logos ilmu pengetahuan. Maka ideologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang menjadi paham atau cita-cita. Ideologi juga bisa diartikan sebagai gagasan. Sifat ideologi. Ideologi tertutup merupakan ideologi yang tidak dapat menerima pendapat baru, yang bersifat beku dan kaku sehingga sifat statis dan tidak berubah. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang bersumber dari pandangan hidup bangsa.
Nilai-nilai yang menjadi ide, gagasan, dan cita-cita yang terkandung di dalamnya digali dari budaya bangsa dan penerapannya pun tidak perlu dipaksakan. B. Pengertian dasar negara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan sesuatu yang sangat penting. Negara tanpa dasar negara tersebut tidak punya pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya negara itu tidak akan mempunyai arah dan tujuan yang jelas sehingga mudah kacau. Faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi dan dasar negara. Yang pertama yaitu proses sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi milik bangsa Indonesia sejak dulu. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai masa depan